Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzubillah min sururi anfusina wa min sayyiati amalina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya war mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Hadirin jamaah Jumat rahikumullah. Pada kesempatan yang mulia, melalui mimbar khotbah ini, saya berpesan pada diri saya sendiri khususnya dan kepada para jamaah sekalian. Marilah kita terus-menerus meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenarnya yaitu dengan melaksanakan perintah Allah serta meningkatkan semua larangan-larangannya. Juga takwa dalam arti taat patuh terhadap semua ketentuan yang telah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama Islam. Dalam begitu, mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin. Hadirin jamaah Jumat rahikumullah. Nabi Muhammad SAW merupakan utusan Allah terakhir dengan membawa agama Islam sebagai agama yang sempurna kebenarannya, yang membenarkan dan menyempurnakan agama-agama yang dibawa oleh utusan Allah sebelumnya, agar dijadikan pegangan oleh para hambanya dalam perjalanan hidup menuju keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Muhammad SAW sebagai utusan Allah yang terakhir mengemban amanah suci sebagai wujud nyata dari sifat Rahman dan Rahim Allah terhadap para hambanya, bahkan merupakan penyempurna dari semua kenikmatan yang telah diberikannya kepada sekalian penghuni alam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dari ayat di atas, kita dapat mengambil pengertian dari ayat tersebut bahwa Muhammad SAW adalah insan kamil, manusia sempurna yang pada dirinya terletak untayan mutiara hikmah sebagai obor penerang dalam hidup dan kehidupan sekalian penghuni alam, yang mengeluarkan manusia dari gelap gulita kekafiran menuju cahaya kebenaran, yaitu dinul Islam yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran beliau adalah sebagai juru selamat yang mengantar kepada kebahagiaan yang lahir dan batin, dunia akhirat. Oleh sebab itu, menyebut dan memperingati kehadiran beliau menjadi sebuah keniscayaan bagi orang tahu terima kasih dan berbelas budi. Hari dan bulan kelahiran beliau harus kita peringati sebagai titik awal bagi peningkatan pengabdian kepada Allah sebagai zat yang telah menyempurnakan semua kenikmatannya. Hadirin jamaah Jumat rahikumullah. Saat ini kita telah kembali memasuki bulan Rabiul Awal, di bulan di mana umat Islam di seluruh penjuru dunia merayakan hari kelahiran atau Maulid Nabi besar Muhammad SAW yang tepat jatuhnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 53 sebelum hijrah. Di samping sebagai hari kelahiran Rasulullah, tanggal 12 Rabiul Awal sebenarnya juga mempunyai nilai sejarah lain yang juga patut diperingati oleh umat Islam. Pada tanggal tersebut, Rasulullah melakukan hijrahnya dari Mekah ke Madinah. Pada tanggal itu pula, Rasulullah tutup usia wafat untuk menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Banyak nilai sejarah yang terkandung dalam 12 Rabiul Awal yang patut diperingati, hanya saja di antara beberapa peristiwa besar itu yang biasa diperingati kaum muslimin
adalah hari kelahiran Rasulullah yang terkenal dengan istilah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan telah menjadi tradisi umat Islam sejak dulu hingga sekarang, walaupun dengan cara dan bentuk yang berbeda-beda, namun tetap dalam konteks dan semangat yang sama, yaitu mencintai dan meneladani Rasulullah SAW. Hadirin jamaah Jumat rahikumullah. Pada dasarnya, tidak ada nas atau ayat Al-Quran maupun hadis yang nyata-nyata memerintahkan atau melarang diadakannya peringatan terhadap hari-hari besar tersebut. Maka penyelenggaraan peringatan tersebut sifatnya sangat kultural dan hukumnya boleh. Sebab tidak termasuk menyalahi aturan syariat yang ditetapkan oleh Islam. Bertolak dari pengertian tentang penyelenggaraan peringatan di atas, maka muatan atau bentuk penyelenggaraannya lah yang dapat mengubah atau mempengaruhi hukum asalnya. Adapun bentuk penyelenggaraan peringatan Maulid yang disukai dan biasa diselenggarakan oleh para ulama dahulu adalah sebagaimana yang disebutkan dalam kitab At-Tanbihatul Wajibat karya seorang ulama besar, Hashim Ashri, Tebuiring, Jombang, Jawa Timur. Dalam kitab itu dijelaskan bahwa bentuk peringatan Maulid Nabi berupa perkumpulan banyak manusia yang di situ dibaca ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang mengisahkan tentang peristiwa dan kelebihan-kelebihan Rasulullah semasa dalam kandungan, saat kelahiran maupun pasca kelahiran beliau. Demikian juga budi pekerti dan akhlak beliau yang mulia setelah itu dibagikan kepada mereka sekedar makanan sebagai jamuan. Ada kalanya dalam peringatan itu disertai memukul rebana, namun tetap dalam konteks seni yang bernuansa Islami. Sedangkan peringatan Maulid Rasulullah SAW yang dilakukan oleh Syekh Umar bin Muhammad Al-Mula, salah seorang saleh yang ternama di kota Irbil dan banyak diikuti oleh masyarakat sekitarnya, adalah dengan bersedekah, bakti sosial, berbuat kebajikan, dan melahirkan rasa suka dan bergembira atas kelahiran beliau. Bentuk peringatan seperti itu menunjukkan rasa kecintaan, penganggungan, dan pemuliaan terhadap baginda Rasulullah SAW, serta ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat dan anugerahnya yang besar berupa kedatangannya dan pembawa hidayah, kebenaran serta kasih sayang untuk seluruh alam. Hadirin jamaah Jumat rahikumullah. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah dari seorang ibu yang bernama Aminah dan seorang ayah yang bernama Abdullah yang telah meninggal dunia sebelum kelahiran beliau. Masa kecilnya beliau disusui oleh Zuwaibah, seorang budak perempuan milik Abu Lahab yang lantas memerdekakan lantaran memberi kabar gembira kepadanya atas kelahiran beliau. Menurut suatu kisah, Abu Lahab pernah ditanya, "Bagaimana keadaanmu?" Ia menjawab, "Aku di neraka. Hanya saja aku diberi keringanan siksa setiap malam Senin, dan aku bisa menghisap air dari ujung kedua jariku. Semua ini berkat aku memerdekakan Zuwaibah, budakku, saat ia memberiku kabar gembira atas kelahiran Nabi dan lantaran susunannya kepada beliau." Berpijak dari kisah di atas, Ibnu Jauzari berpendapat bahwa jika Abu Lahab yang nyata-nyata telah kafir, bahkan Al-Quran telah menetapkan sebagai orang yang celaka, masih diberi balasan berupa keringanan siksa setiap malam Senin, lantaran
kegembiraannya atas kelahirannya Rasulullah. Lalu, bagaimana dengan orang Islam yang tidak menyekutukan Allah dan merasa gembira atas kelahirannya Rasulullah dan mau menyerahkan apa yang dimilikinya demi kecintaan kepada Rasul? Kiranya balasan Allah Subhanahu wa taala lebih patut ialah surga, tempat kenikmatan yang abadi. Itulah diantara keagungan dari memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadi lebih baik bila kita mau mencontoh peringatan yang diadakan oleh para ulama terdahulu, yaitu dengan menyelenggarakan suatu acara yang islami, bersedekah menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim, serta menampakkan perasaan bahagia atas kelahiran beliau dan mengikuti segala ajarannya, menyelenggarakan pengajian dan ceramah-ceramah agama. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhirahu ala din kulli wala ukhril musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wantum muslimun. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujab awad. Rabbana zolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.